Tabi pun. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab atas infrastruktur jalan nasional di Provinsi Lampung. Sesuai Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2025, BPJR Lampung memiliki tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan, termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BPJN Lampung mengelola jalan nasional sepanjang 1.298,41 km yang terbagi ke dalam 65 ruas jalan. Selain itu, terdapat 435 jembatan nasional dengan total panjang mencapai 11.908,79 meter. Dengan total jumlah pegawai mencapai 315 orang yang terdiri dari 130 pegawai negeri sipil, 17 orang P3K, dan 168 non-ASN yang tersebar ke dalam 4 satuan kerja dan didukung oleh 13 pejabat pembuat komitmen. Dalam menghadapi isu-isu strategis seperti perubahan iklim, pertumbuhan lalu lintas, dan tuntutan efisiensi anggaran, BPJN Lampung menjawabnya melalui perencanaan berbasis data, digitalisasi layanan, serta inovasi dalam pelayanan publik. Salah satu kekuatan utama BPJN Lampung adalah pembangunan sumber daya manusia. Pegawai dibekali pelatihan teknis seperti manajemen proyek, sistem informasi jalan, serta pelatihan non-teknis seperti pelayanan publik, komunikasi efektif, dan anti korupsi. Komitmen terhadap zona integritas dibangun melalui penguatan sistem pengawasan internal, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta layanan publik yang efisien dan akuntabel. Peran yang dapat saya lakukan yaitu pengumpulan dan pengelolaan data teknis jalan dan jembatan termasuk kondisi, kapasitas, dan juga kebutuhan perawatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan secara berkala, mendukung penyusunan rencana kerja baik itu program, anggaran, jadwal, dan juga prioritas proyek, berkoordinasi dengan pihak internal baik itu teknis, perencanaan, administrasi, dan juga eksternal yang meliputi kontraktor, konsultan, mendukung digitalisasi layanan melalui input data ke aplikasi Kementerian PU seperti Sipakar, Sakti, dan e-monitoring. Layanan kerja yang dapat dihadirkan, pelayanan aduan masyarakat terkait kerusakan atau hambatan di jalan nasional dan jembatan, informasi kondisi jalan secara real time, pelayanan rekomendasi teknis untuk kegiatan yang melibatkan jalan dan jembatan, misalnya penempatan utility, pelebaran jalan, ataupun pembatasan beban kendaraan, program edukasi keselamatan jalan untuk masyarakat dan pengguna jalan. Standar layanan yang harus dicapai yaitu ada akurasi data, transparansi informasi, keselamatan dan keamanan, yaitu dengan menjamin keselamatan pengguna jalan, kepatuhan terhadap SOP pekerjaan pemeliharaan dan pengawasan sesuai dengan standar Kementerian Pekerjaan Umum, kontribusi tugas dan tujuan instansi dengan menjamin konektivitas antar wilayah di Lampung dengan data teknis yang akurat untuk perencanaan pemeliharaan, mendukung kelancaran logistik nasional melalui pengelolaan jalan nasional yang mulus dan aman, meminimalkan gangguan lalu lintas dengan respon cepat terhadap kerusakan, meningkatkan kualitas layanan publik di bidang infrastruktur sehingga mendukung kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ciri Smart AS yang sudah dilakukan yaitu ada kerjasama tim yang baik, aktif berkomunikasi dengan rekan kerja lintas bidang baik dalam rapat koordinasi maupun diskusi formal untuk memastikan keselarasan data dan tindakan di lapangan, integritas dan akuntabilitas, menyajikan data sesuai dengan kondisi nyata di lapangan tanpa manipulasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal yang masih bisa ditingkatkan yaitu ada pemanfaatan data analitik. Selama ini saya lebih banyak menginput dan mengelola data, namun belum optimal dalam menganalisis tren kerusakan sebagai rekomendasi strategis, inovasi layanan publik, meningkatkan akses informasi publik terkait infrastruktur jalan dan jembatan di Lampung, meningkatkan kapasitas diri, masih perlu memperdalam pengetahuan teknis jalan dan jembatan dan regulasi terbaru agar dapat memberikan masukan yang lebih tajam. Hal sederhana yang dapat dilakukan yaitu memperkuat saluran informasi publik
sehingga masyarakat merasa aman dan dilayani dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.